Rega yang melihat Sroza penuh emosi merasa Sroza menjadi lengah dan langsung menyerangnya. Tapi ketika bersentuhan, Rega merasakan sesuatu yang aneh dan ternyata itu adalah tipuan dari Sroza dan Lucia yang memindahkan Rega ke tempat lain. Itu adalah keahlian Lucia sebagai succubus yang membuat ilusi dan Sroza menambahkan teleportasinya di sana. Sroza pun mengikuti Rega berada, tapi Lucia merasa ada sesuatu yang aneh. Di tempat lain, Rega menjadi kesal karena ia berada di antah berantah. Sroza berkata kalau ini berada jauh dari ibu kota dan akan menjadi kuburan Rega. Ketika Sroza menjelaskan, Rega dengan cepat menyerang Sroza yang membuat Sroza kaget dengan Rega yang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tapi bohong, Sroza dengan cepat membalas Rega dan berkata kalau Rega 10 kali lebih kuat, maka Sroza 1000 kali lebih kuat dibanding sebelumnya dan melempar Rega. Rega heran dengan kekuatan Sroza yang tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tapi bagi Sroza tak ada yang mustahil. Ini adalah kekuatan cinta darinya untuk manusia. Sroza berkata kalau ras iblis dan manusia akhirnya bisa saling memahami, tapi ia menjadi kesal karena Rega mencoba untuk menghancurkannya. Itu membuat Rega sama sekali tak peduli. Sroza melampiaskan kekesalannya jika saja ia seorang manusia, ia bisa menikah dengan streamer sama, yang membuat Rega tak mengerti maksudnya. Sroza menyatakannya saat ini juga, jika suatu hari ras iblis dan manusia bisa bersatu, yang bahkan adanya terjadi pernikahan antara dua ras tersebut, maka pada saat itu juga Sroza akan menikahi streamer dan memiliki anak darinya. Rega menjadi kesal soal khayalan aneh Sroza. Menurut Rega, manusia hanya pantas dibunuh dan itulah yang membuat mereka cocok dipanggil sebagai iblis. Tapi menurut Sroza, sosok Rega adalah sosok yang kolot dan langsung memanggil jubah hitamnya untuk melindungi Sroza dari serangan Rega. Setelah itu, Sroza langsung menyerang Rega dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Sroza melampiaskan semua kekesalannya atas tindakan kejam Rega sebelumnya hanya dengan pukulan Sroza. Rega yang mendengar semua keluhan itu bertanya siapa sosok streamer itu. Sroza pun menyadari kalau ia belum mengenalkan sosok streamer dan melempar Rega ke langit. Rega tak bisa menggerakkan badannya dan Sroza berkata kalau streamer adalah pasangan Sroza. Tapi itu membuat Rega menjadi kesal karena Sroza tak pernah pacaran sama sekali dan mati oleh ledakan. Sroza pun kembali ke desa Kanata dan melihat Lucia dan lainnya sudah membantu memperbaiki desa. Tapi tiba-tiba Sroza terjatuh yang membuat Lucia khawatir apakah Sroza terluka atau semacamnya. Tapi itu karena Sroza belum ada tidur semenjak rapat terakhir dan itu sudah 5 hari lamanya dan Sroza akhirnya pingsan. Tak lama setelah itu Sroza terbangun dan di sana ada Meza dan Lucia. Meza memperkenalkan dirinya adalah ibunya Kanata dan tak menyangka kalau anaknya berteman baik dengan Raja Iblis. Tapi Sroza heran kenapa Meza mengetahui identitasnya. Itu karena Lucia terpaksa membocorkannya. Meza merasa senang mengetahui Raja Iblis sebaik ini terhadap manusia dan bahkan melindungi desa manusia seperti ini dan berterima kasih soal itu. Meza juga berkata kalau rumahnya yang kecil, ia terpaksa meniduri Sroza di kamarnya Kanata. Sroza tak keberatan soal itu, tapi ia melihat sebuah pakaian dipajang di sana dan menjadi sangat kaget. Sroza dengan cepat memastikan pakaian itu. Meza menjelaskan itu adalah pakaian yang dikirim oleh anaknya sebagai cadangan dan itu berkaitan dengan festival sekolah. Dengan cepat Sroza memblokade ruangan tersebut dan membuat Sroza dan Lucia menjadi sangat panik. Mereka sangat mengenali kostum ini. Apakah penduduk desa mengetahui identitas asli Kanata? Tapi menurut Lucia, mereka tak terbiasa menggunakan device teknologi semacam itu. Lucia dengan cepat menyembunyikan kostum itu dan berharap identitas Kanata masih terjaga. Sroza merasa hanya dirinya dan Lucia yang mengetahui Kanata adalah streamer sama dan harus menjaganya dengan baik. Meza yang sedari tadi asik bicara menyadari kalau kostum itu menghilang, tapi Sroza dan Lucia berkata kalau di sana sedari tadi tak ada apa-apa. Meza juga menyadari kalau rambut Sroza dan Lucia berwarna hitam. Itu sama seperti suami Meza yang berwarna hitam. Meza juga berkata ke Kanata kalau misalnya mencari pasangan, Kanata harus mencari pacar yang rambutnya juga berwarna hitam seperti ayahnya dan tentunya itu cuma bercanda. Mendengar itu membuat Sroza dan Lucia menjadi gila soal permintaan itu dan setelah itu Meza, Sroza dan Lucia berbincang hingga larut malam dan cerita pun berlanjut.